Perhelatan pemilihan umum 2024 tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi 5 tahunan itu sejatinya akan menjadi hajatan besar politik bangsa ini. Sedianya, rakyat Indonesia akan memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, serta kepala daerah secara serentak. Pemilu 2024 juga disebut-sebut sebagai ujian bangsa ini dalam mengawal laju demokrasi. Lantas bagaimana peran DPR RI dalam mengawal kesiapan pelaksanaan pemilu 2024? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai harapan, tentu saja diperlukan persiapan matang. Tidak hanya oleh para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu saja, lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki andil yang tak kalah penting untuk memastikan kesiapan mulai dari tahapan hingga pelaksanaan gelaran pemilu mendatang. Sekaligus mengawal apakah penyelenggaraan pemilu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pekan terakhir Mei lalu, tim Rumah Parlemen mengikuti agenda kunjungan kerja spesifik yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI ke beberapa daerah. Pemirsa, hari ini 24 Mei, saya akan ikut bersama rombongan anggota Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Pandeglang, Banten untuk meninjau persiapan pemilu 2024. Adapun kunjungan kerja spesifik Komisi 2 kali ini terbagi menjadi 3 tim, yaitu ke Bandung, Sukabumi, dan Pandeglang. Bagaimana liputannya? Mari ikuti saya. Rombongan yang dipimpin oleh Samsur Rizal, Wakil Ketua Komisi 2 asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan, diterima oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, PLT Ketua KPUD, perwakilan Bawaslu Pandeglang, serta para pejabat teras terkait. Ada sejumlah persoalan penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Di antaranya terkait partisipasi pemilih, daftar pemilih tetap, hingga kesiapan KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di Pandeglang. Saat ditemui Fityan Aunila, jurnalis TVR Parlemen, Samsur Rizal mengungkap kunker spesifik dilakukan untuk melihat langsung kesiapan daerah menghadapi penyelenggaraan pemilu. Apa yang menjadi catatan atau sorotan dari Komisi 2 terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024? Khusus kita di Pandeglang ini sebagai sebuah kabupaten yang jumlah kabupaten kecamatan cukup banyak, ada 35 kecamatan, tidak mudah untuk dikelola kalau kita tidak serius menanganinya. Makanya kami punya misi khusus untuk mengecek sampai sejauh mana kesiapan daripada kedua instansi penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Sejauh mana mereka bisa menyiapkan daftar para pemilih. Ya, jangan ada satu, tak boleh ada satu pun yang tercecer dari masyarakat ya, yang menjadi hak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Di sisi lain, Samsur Rizal juga menyoroti kuota keterwakilan perempuan pada pelaksanaan pemilu kali ini yang masih menuai perdebatan, utamanya terkait mekanisme alokasi perhitungan. Keinginan KPU bersama dengan beberapa pihak tertentu ingin agar cara penghitungan kuota perempuan itu dilakukan pembulatan ke atas. Kita bersama-sama dengan semua fraksi yang ada di DPR RI itu menyimpulkan barangkali tidak perlulah kita bahas perubahan bagaimana cara pembulatan itu. Tidak cuma itu, Komisi 2 juga menyinggung polemik pemberian sumbangan uang yang diberikan kepada para peserta kampanye, termasuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak Februari mendatang. Kita jadi jalan tengah, mungkin kalaupun mau dikasih uang makan dalam bentuk natural saja, natural artinya tidak dalam bentuk uang, ada batas-batas tertentu. Tapi sudah kita buat kesimpulan, sedang dimasukkan dalam
keputusan KPU saat itu. Pemilu adalah ruang partisipasi politik bagi semua warga negara Indonesia untuk menentukan pilihannya. Bagaimana pemilih kita menjadi pemilih yang cerdas dan ikut berpartisipasi secara optimal, seluruh masyarakat datang ke TPS melakukan pilihan mereka. Partisipasi masyarakat menjadi penting sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu kali ini. Suara rakyat yang diperebutkan sesuai aturan perundang-undangan merupakan gerbang menuju Indonesia gemilang di masa yang akan datang. Kalau pemilunya baik, maka kemudian kita akan menghasilkan presiden wakil presiden yang baik, anggota parlemen DPR yang baik, dan akan menghasilkan kepala daerah yang baik. Pada akhir Januari 2023 lalu, Komisi 2 DPR RI juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu. Upaya ini dilakukan dalam rangka pengawasan tahapan pemilu 2024. Ya, memantau kesiapan daerah mendekati tahun politik semakin intens dilakukan demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Dalam paparannya, KPU, Bawaslu, dan Polda Bengkulu optimis jika pemilu 2024 akan berjalan lancar. Meski begitu, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, menekankan begitu sentralnya koordinasi para perangkat di daerah agar tidak ada lagi persoalan utamanya pada daftar pemilih tetap di wilayah ini. Nah, ini harus ada koordinasi yang lebih intensif lagi antara KPU dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil, ya. Jadi harus ada keterbukaan, terus kemudian harus ada mekanisme secara periodik pengevaluasian, ya, sehingga memang nanti betul-betul pada hari H masyarakat itu yang hadir betul-betul valid, ya. Tidak lagi terjadi misalnya ada orang yang sudah meninggal atau yang sudah pindah segala macam itu masih terdaftar dalam DPT gitu. Seperti diketahui, akhir tahun 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan sebanyak 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai kontestan peserta pemilu tahun 2024. Sementara itu, pada pemilu 2024 sedikitnya terdapat 20.462 kursi legislatif tersebar di 2.710 daerah pemilihan di negeri ini. Jumlah kursi dan negara pemilihan yang diperebutkan itu berada di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan mengungkap, pengawasan yang dilakukan DPR RI semata-mata untuk menjamin pemilu berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Komisi 2 DPR RI tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, melainkan adalah mengawasi mitra-mitra kerja kami, apakah kerja-kerja mereka itu linier dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah kami tetapkan. Karena tahapan ini belum tahapan yang terlalu rawan sebetulnya. Nanti tahapan rawan itu masuk dalam konteks misalnya penetapan daftar calon tetap anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Akan ada yang komplain tuh, kalau dia awalnya daftar tiba-tiba namanya ketinggalan. Maka kemudian akan menggunakan mekanisme komplain, baik mekanisme administrasi, pidana, dan seterusnya. Yang kedua nanti yang paling krusial itu adalah masa campaign, masa kampanye. Mulai dari bulan November sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024. Dan yang terakhir tentu adalah tahapan pungut hitung, di mana seluruh proses ini kan ujungnya adalah siapa yang elected dalam pemilihan ini.
Di sisi lain, di tengah rangkaian pesta demokrasi ini, publik hingga kini masih menunggu keputusan terkait sistem pemilihan yang akan digunakan pada pemilu tahun depan. Apakah tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dengan memilih daftar calon atau menggunakan sistem proporsional tertutup dengan hanya memilih partai politik? Komisi 2 DPR RI pada prinsipnya sebagai bagian dari DPR RI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kewajiban kami adalah menindaklanjuti putusan itu. Kalau nanti misalnya permohonan itu ditolak, ya berarti kita akan tetap menggunakan ketentuan norma existing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Tetapi kalau sebaliknya tentu akan ada dinamika di DPR RI ini yang kita tunggu saja. Ya sekali lagi kami berkepentingan agar euforia ini bukan sekedar euforia suka-suka kita menghadapi pemilu. Tapi pemilu ini kan sebetulnya hulu dari seluruh aktivitas dan persoalan kenegaraan. Kalau pemilunya baik, maka kemudian kita akan menghasilkan presiden wakil presiden yang baik, anggota parlemen DPR yang baik, dan akan menghasilkan kepala daerah yang baik. Kalau mereka baik, maka mereka akan memastikan seluruh program kenegaraan yang didanai oleh dana-dana negara, termasuk APBD dana daerah, itu